Halo Sobat Tekno, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Balik lagi sama gue, Oke Yusuf dari Kompas Tekno. Kali ini gue udah dapet unit HP terbaru Vivo di Indonesia, yaitu V29e. Jadi V29e merupakan versi ringan atau versi lebih terjangkau dari Vivo V29 yang udah lebih dulu hadir pada September lalu ya. Vivo sebenarnya juga sudah meluncurkan V29e di India pada Agustus. Nah, menariknya Vivo V29e versi Indonesia ini beda dari versi India dan lebih mirip dengan kakaknya, Vivo V29, termasuk fitur andalannya juga. Oke, langsung aja kita lihat kayak apa HP-nya. Dari box kemasannya sih ini Vivo V29 banget ya. Di depannya ada ring bergradasi warna yang melambangkan fitur andalannya berupa aura light di kamera. Di sisi belakang ini ada label stiker yang menyatakan bahwa Vivo V29e ini dibuat di pabrik Vivo di Tangerang. Kemudian ada keterangan spesifikasi singkatnya juga, nama varian warna dan nomor model. Pas kita buka kemasan, langsung aja disambut oleh HP-nya, Vivo V29e. Varian Rose Gold ya namanya, buat yang di tangan gue ini. Kemudian persis di bawahnya kita bakal menemukan soft case transparan. Ini berguna buat melindungi HP dari benturan ya. Tapi tampilannya khususnya warna bakal tetap terlihat jelas. Di bawah softcase ada booklet, ini adalah buku panduan singkat dan garansi seperti biasa. Lalu kita akan menemukan kompartemen di dasar kemasan yang berisi unit charger dan juga kabel. Chargernya punya teknologi pengisian cepat flash charge dengan daya maksimal sebesar 44 watt sesuai dengan kemampuan fast charging Vivo V29e. Konektornya itu tipe USB-A di bagian atas ini. Kemudian kabelnya itu adalah tipe USB-A ke USB-C. USB-A ke unit charger, kemudian USB-C ke HP-nya. Last but not least, ada SIM card ejector tool juga yang letaknya tersembunyi, yaitu di balik kabel USB. Nah, lebih kurang seperti ini kelengkapan aksesori yang bisa kita dapatkan di box kemasannya Vivo V29e. Ada unit HP-nya sendiri, kemudian buklet garansi dan panduan singkat, SIM card ejector tool, softcase transparan, charger 44 watt, dan juga kabel USB-A ke USB-C. Ini dia HP-nya, Vivo V29e versi warna Rose Gold. Mirip banget ya sama kakaknya V29 dan beda dari V29e versi India, terutama di bagian belakang kayak mode kameranya. Meskipun kayak anak kembar, pastinya tetap ada perbedaan antara V29e dan V29. Pertama, yang paling kelihatan mungkin dari segi layarnya yang agak lebih kecil dengan ukuran 6,67 inci. Panelnya sama-sama AMOLED dengan refresh rate 120Hz, resolusinya di V29e adalah FHD+ 2400 x 1080 pixel. Pinggirannya rata ya, di sisi kiri dan kanan, nggak curve seperti di V29. Kemudian di bagian bawahnya itu ada fingerprint scanner in-display berjenis optical. Sisi punggungnya V29e juga berlapis kaca, fluoride AG glass. Ada pola garis-garis diagonal, jadi kalau kita ngelihatnya agak miring, ada efek pantulan cahaya yang seperti bergelombang. Satu hal yang gue suka adalah punggung HP ini ternyata resisten banget sama noda sidik jari, jadinya biarpun tanpa casing nggak cepet kelihatan dekil. Feel finishingnya itu terasa kesat dan agak licin di tangan. Bobot V29e ada di kisaran 190 gram, ya termasuk standar lah ya buat ukurannya. Oh ya, selain Rose Gold, Vivo V29e juga tersedia dalam dua pilihan warna lain, yaitu Crystal Blue alias biru dan Forest Black alias hitam. Bagian framenya berbentuk flat alias rata. HP Android itu belakangan emang banyak yang framenya model flat gini ya. Untungnya V29e tipis, ketebalannya ada di kisaran 7 mm, jadi nggak kelihatan tebal kalau dari samping. Seperti biasa, konektor USB-C ada di bagian bawah, berdampingan dengan loudspeaker dan laci SIM. Vivo V29e bisa menampung dua buah kartu nano SIM dengan posisi bolak-balik, tapi nggak ada tempat buat kartu memori microSD. Nggak terlalu masalah sih kalau menurut gue, karena storage-nya lumayan gede, yaitu 256 GB.
Spesifikasi lain dari Vivo V29e termasuk SoC Snapdragon 695, RAM 8GB ditambah extended RAM 8GB, sistem operasi Android 13 dengan UI Vantage OS 13, serta baterai 4800 mAh dengan fast charging 44 watt. Sayangnya V29e ini speakernya belum stereo karena cuma ada satu aja di bagian bawah. Jadinya audionya itu kedengeran timpang ke satu sisi aja pas nonton video atau main game. Padahal speaker stereo kayaknya udah banyak ditemui di HP kelas menengah ya. Soal kameranya, Vivo V29e punya kesamaan dengan Vivo V29 dari segi kamera depan, yang sama-sama tersimpan di dalam punch hole di layar. Resolusinya itu sama-sama 50MP dan bidang pandangnya lumayan lebar kalau kita aktifin feature wide-nya. Ini bisa berguna buat group shot supaya muat lebih banyak orang, dan juga misalnya kalau mau selfie dengan menangkap pemandangan background lebih luas. Bedanya ada di kamera belakang yang jumlahnya hanya 2 di V29e, bukan 3 seperti V29. Tapi yang dihilangkan itu cuma depth sensor aja sih, jadi ya nggak ngaruh lah ya. Kamera ultrawide sama-sama 8MP, bedanya di kamera utama yang beresolusi 64MP di Vivo V29e. Kamera utama ini juga sudah dibekali OIS alias Optical Image Stabilizer, tapi kemampuan videonya itu mentok di 1080p 60fps, nggak bisa 4K 30fps seperti V29. Kamera ultrawide cuma bisa merekam video 1080p 30fps, demikian juga dengan kamera depannya. Nah, di bagian belakang sini kita juga bisa ngeliat fitur andalannya Vivo V29e dan V29, yaitu Aura Light alias lampu LED ring light berukuran kecil yang letaknya di bawah deretan kamera belakang. Aura Light ini berupa lampu LED continuous ya, artinya dia nyala terus-menerus, bukan sekejap aja kayak LED flash yang juga disediakan. Buat ngaturnya kita bisa lewat pilihan lampu di aplikasi kamera, tinggal tekan aja, lalu pilih opsi Aura Light Always On. Nah, nanti dia akan nyala lampunya di bagian belakang, seperti ini. Lampunya ini bukan cuma nerangin aja ya, tapi temperatur warnanya juga bisa diubah lewat slider di bagian bawah, mulai dari daylight atau putih, hingga tungsten alias oranye. Gunanya itu bisa buat menyesuaikan tone subjek foto kita ya. Kalau mau netral bisa pilih putih, kalau mau agak warm bisa diubah cahayanya jadi kuning. Aura Light juga bisa dinyalain pas merekam video, jadi bisa berfungsi sebagai lampu penerang. Sebaiknya mungkin nggak terlalu sering nyorotin ke mata subjek yang lagi direkam ya, soalnya lumayan silau juga. Jangkauannya pun relatif pendek, jadi nggak ngaruh buat objek-objek yang berada di kejauhan. Ini juga berlaku pas Aura Light dipakai moto ya. Jadi supaya efek Aura Light-nya bisa kelihatan, jarak kalian mesti cukup dekat. Oke, Sobat Tekno, itu tadi pembahasan singkat kita tentang Vivo V29e. Hanya ada satu varian memori yang dijual di Indonesia, yaitu 8GB 256GB. Harganya adalah 4,4 juta. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe channel YouTube Kompas Tekno dan like juga video ini kalau kalian suka. Terima kasih sudah nonton. Gue Yusuf. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.